البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Falaq. Tidak asing lagi di telinga kita bahwasanya surat Al-Falaq termasuk rangkaian daripada surat yang dipakai untuk meruqyah, dikenal dengan Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat wa illa pada asalnya yang ada lafaz ta'awud itu hanya dua, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Tapi Al-Mu'awwidzat diikutkan juga surat Al-Ikhlas. Jadi tiga itu ya. Biasanya kalau untuk meruqyah sebelum tidur pun ketika mau tidur kan termasuk doanya itu. Membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ditiupkan tangannya diginikan, ditiupkan atau dengan hembusan sedikit daripada ludahnya yang ada dalam dari itu. Kemudian setelah itu diusapkan sini 3 kali. Paham ya? Baca lagi gitu sampai 3 kali. Naam, itu termasuk yang akan disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Jadi surat Al-Falaq ini termasuk surat apa tadi? Al-Mu'awwidzat. Karena di dalamnya terkandung unsur meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu athabahullah suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk surat Al-Fatihah? Termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Bukan, tapi ayat tersendiri. Fungsinya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya kecuali surat At-Taubah. Na'am barakallahu fikum. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih. Tapi Bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Ayat tersendiri dalam Al-Qur'an yang fungsinya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Al-Falaq itu waktu subuh. Walaupun nanti berbeda pendapat para mufassirun, tapi Al-Falaq itu adalah na'am barakallahu fikum yang rajih wallahu alam adalah waktu subuh. Nah, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dan juga berlindung dari kejelekan apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejelekan, baik kejelekan dari kalangan makhluknya, baik makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak. Maksudnya kejelekan atau kejahatan jin atau setan. Naam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga berlindung dari kejelekan malam apabila sudah benar-benar masuki atau menjadi malam gelap gulita. Jadi kalau malam itu biasanya kan tempat barakallahu fikum istilahnya banyak kejahatan menyebar atau istilahnya beredar atau tersebarnya orang-orang jahat pun juga di malam hari biasanya. Pencuri-pencuri itu biasanya kalau nyuri malam hari. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Kemudian biasanya gangguan-gangguan, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk,
orang-orang pada takut malam hari atau tidak? Malam hari. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu diminta untuk berlindung dari apa? Ghasiqin idza waqab, yaitu waktu malam apabila sudah gelap gulita. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan juga berlindung dari kejahatan, kejelekan para wanita tukang sihir yang mereka meniupkan atau menghembuskan pada buhul-buhul yang ada. Ya, mungkin buhul-buhul tersebut bentuknya bisa ikatan-ikatan, benang diikat atau semisalnya. Jadi hati-hati. Yang namanya sihir itu benar adanya ya. Rasulullah saja pernah disihir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mensihir Rasulullah siapa namanya? Orang Yahudi itu siapa? Siapa? Apa? Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu, na'am barakallahu fikum, didatangi dua orang. Yang satunya di kepalanya, satunya di kakinya. Akhirnya ternyata mereka mensihir dengan apa? Na'am, bekas-bekas apa? Rambut Rasulullah yang kena sisir. Karena ada yang berjatuhan itu ya, diambil oleh mereka. Nah, ternyata apa? Diletakkan di sumur Bir Darwan. Nah, sumur Darwan namanya. Disitulah Rasulullah ketika melihat, nah barakallahu fikum, dalam sumur tersebut ternyata seakan-akan seperti kepala setan. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlu kita mengutus orang untuk membersihkannya?" Kata Rasulullah, "Tidak, Allah Taala sudah menyelamatkan aku." Rasulullah merintahkan untuk ditimbun akhirnya sumur tersebut. Nah, karena terkadang para tukang sihir itu kalau mensihir itu dengan buhul-buhul tadi itu. Nah, barakallahu fikum, mungkin dengan benang-benang diikat-ikat, diambil rambutnya kemudian disimpan di sesuatu, atau dengan barakallahu fikum jarum atau yang semisalnya. Nanti sebutan kisahnya. Nah, barakallahu fikum, jadi ada semacam 7 ikatan itu ya. Kemudian apa? Setelah itu ditancapkan ke tanah dengan jarum tersebut. Nah, Allah musta'an. Jadi tidak ada istilah sihir yang dikatakan sihir putih, itu enggak ada sebenarnya. Kata mereka kan sihir hitam dilawan sihir putih, enggak ada. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Nah, menghilangkan sihir dengan sihir itu juga termasuk kekufuran. Karena orang tidak akan bisa mensihir kecuali terjatuh dalam kekufuran. Coba bayangkan, syarat menjadi tukang sihir itu di antaranya sangat mengerikan sekali, itu harus apa? Kufur kepada Al-Qur'an, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Al-Qur'an diinjak-injak, menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dalam WC itu pun dengan darah haid, bayangkan itu. Allahumma musta'an. Intinya apa? Nah, ketika dua malaikat yang Allah Taala utus di suatu negeri namanya Babil, itu Harut dan Marut, itu ketika itu mengajarkan ilmu sihir bukan karena itu kebenaran, bukan, menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian saja, jangan kalian kufur. Maksudnya kalau kalian belajar, kalian terjatuh dalam kekufuran. Jadi enggak ada yang namanya sihir itu, nah barakallahu fikum, tidak terjatuh dalam kekufuran. Allahumma musta'an. Ikhwan fillah, azza wa jalla, berlindung dari apa tadi? Dari para tukang sihir wanita yang mereka menghembuskan pada buhul-buhul, nah barakallahu fikum, yang ada, mungkin yang diikat-ikat atau yang semisalnya. Naam. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga aku berlindung dari kejelekan orang yang memiliki sifat hasad apabila dia hasad. Bedakan, sudah kita lewati, hasad itu ada dua macam. Hasad yang tercela, hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji namanya apa? Iri tapi terpuji. Namanya apa kemarin? Apa? Abdul Ghafur, Muhammad, Ghibtah. Jangan lupa, Ghibtah itu hasad yang terpuji. Yang Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad keirian yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Pertama, hasad kepada orang yang punya hafalan Al-Qur'an, tapi pengennya biar seperti si fulan. Pengen agar bisa menjadi seperti si fulan, bisa hafal Al-Qur'an, kemudian bisa mengamalkan Al-Qur'an. Itu hasad yang diperbolehkan, namanya ghibtah. Namanya adalah ghibtah. Yang kedua, hasad terhadap orang yang memiliki ilmu.
Dia ingin sekali kalau seperti si fulan punya ilmu, bisa mengajarkan, bisa mengamalkan, bisa mendakwahkan, itu namanya hasad yang diperbolehkan. Paham maksudnya ya? Adapun hasad yang madmum, yang tercela adalah apa? Tamanni zawalin ni'mah. Nah, minal khair. Berkeinginan agar hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Wah, si fulan semoga dalam waktu dekat ini hafalannya hancur. Nah, semoga dia enggak bisa apa-apa. Semoga si fulan itu uangnya habis. Jadi dia ingin kalau si fulan itu kenikmatan hilang, itu namanya hasad yang tercela. Paham belum? Tapi kalau antum ingin berkeinginan seperti si fulan, semoga Allah Taala memberikan kepada kami kekayaan seperti si fulan sehingga kami bisa bersedekah misalkan. Itu berarti apa? Boleh. Namanya ghibthah tadi itu. Tapi kalau yang namanya hasad yang madmum yang tercela adalah tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Paham ya? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berkeinginan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Paham belum? Nah, paham bedanya ya? Kalau ghibthah tadi dia enggak ingin kalau nikmat itu hilang. Dia ingin seperti si fulan. Dengan kenikmatan yang ada pada si fulan tadi itu. Mahum insyaallah bedanya bisa dipahami Abdul Ghafur? Na'am. Hasad yang terpuji tadi namanya apa? Ghibthah. Ghibthah. Nah, barakallahu fikum. Ghain ba ta tak marbutah. Ghibthah. Nah, itu bahasa Arabnya. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat penjelasannya. Tasmiyatuha, penamaan surat ini. Sumiyat suratul Falaq liftitahiha biqaulihi subhanahu qul a'udzu birabbil falaq. Dinamakan surat Al-Falaq dikarenakan diawali surat tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Naam, memiliki subuh. Maudhu' surah, pembahasan surat ini bahas masalah apa? Apa kandungan surat ini? Al-isti'adzatu min syarril makhluqat, fa fiha ta'limun lil 'ibad an yalja'u ila himar rahman wa yasta'idhu bi jalalihi wa sultanihi min syarril makhluqatih. Masyaallah. Kandungan isi surat ini adalah isti'adzah, meminta perlindungan dari kejelekan makhluk-makhluk yang ada. Dan di dalamnya juga mengandung ta'lim, mengajarkan lil ibad kepada hamba-hamba Allah an yalja'u, agar mereka semuanya kembali kepada penjagaan Ar-Rahman. Jadi penjagaan yang paling kuat, nah barakallahu fikum, keamanan yang paling aman adalah keamanan dan penjagaan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'idhu, dan agar mereka minta perlindungan bijalalihi, dengan keagungan Allah wa sultanih, dan kekuasaannya, min syarri makhluqatih, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Hanya Allah yang bisa, nah barakallahu fikum, menghilangkan semua bahaya dan juga bala malapetaka yang ada. Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada para dukun, jangan minta kepada para kiai, jangan minta kepada para habaib. Paham ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki penjagaan yang mutlak. Nah barakallahu fikum. Minta disembuhkan dari penyakitnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyakit yang bisa menular itu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin itu, enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, enggak bisa. Paham ya? Tapi kalaulah seandainya ada penyakit yang menular, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkadang orang yang sehat jangan dicampur dengan orang yang sakit. Karena dikhawatirkan apa? Menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Coba antum saksikan, korek api, itu korek api ketika dijejerkan 10 ini misalkan, korek api yang itu ya, yang kayu itu kalau dijejerkan satu terbakar, semuanya akan terbakar semuanya. Tapi kalau ada satu yang dipisahkan, barakallahu fikum, misalnya apa? Ada yang selamat di antara korek api tadi, ada yang tidak terbakar. Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya itu terkadang orang yang sakit kalau digabung dengan orang-orang yang sehat, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu kadang bisa menular. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di sini perlindungan
dan juga keamanan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan lupa sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apalagi ketika menjumpai sesuatu yang genting, sesuatu yang mungkin antum merasa takut, khawatir, cemas, bagaimana ya ini atau bagaimana itu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan Allah taala adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa min syarril laili idza adlam, dan juga berlindung dari kejelekan malam hari apabila sudah gelap gulita. Karena semakin malam ya semakin gelap. Na'am lima yusibun nufus fih minal wuhsyah wal intisharil asyrar wal fujjar fih. Kenapa? Disebabkan terkadang jiwa-jiwa manusia tertimpa yang namanya wuhsyah, merasa khawatir, merasa takut, wuhsyah, ngeri, takut. Paham ya? Dan dikarenakan menyebarnya kejelekan-kejelekan dan orang-orang jahat di malam hari. Pembegal, seringnya malam hari atau siang hari? Malam hari. Perampok, malam hari seringnya. Pencuri, malam hari seringnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Hewan-hewan yang jahat malam hari pun juga berkeliaran. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min syarri kulli hasidin wa sahirin. Wa hiya ihdal mu'awwidataini allataini kana sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu nafsahu bihima. Dan juga dari kejelekan setiap orang yang hasad, yang iri, dan berlindung dari kejahatan setiap tukang sihir. Nah, barakallahu fikum, yang mana surat ini merupakan salah satu mu'awwidatain, termasuk salah satu surat yang di dalamnya ada apa? Ada meminta perlindungan, yang dua-duanya dahulu Rasulullah SAW senantiasa apa? Meminta perlindungan dirinya dengan keduanya. Paham ya? Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau mu'awwidatan dua, itu surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Kalau al-mu'awwidat jamak itu digabungkan surat apa? Al-Ikhlas. 3 berarti. Paham ya? Jadi ada dua istilah. Al-mu'awwidatain atau al-mu'awwidat. Paham ya? Al-mu'awwidatan dua itu surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Tapi kalau al-mu'awwidat tambahkan surat apa? Al-Ikhlas. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Itu penting sekali. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Munasabatu halima qablaha, kecocokan, kesesuaian surat ini dengan surat sebelumnya yang sudah kita baca sebelumnya, surat Al-Ikhlas. Apa sih kecocokan kesesuaiannya? Kita lihat. Lamma abana subhanahu wa ta'ala amral uluhiyyati bi suratil Ikhlas litanzihillahi subhanahu amma la yaliqu bihi fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, abana fi hadhihi surati wa ma ba'daha wa huma al-mu'awwidatan. Masyaallah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara uluhiyah di dalam surat Al-Ikhlas yang tujuannya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, nama dan sifatnya. Abana, kemudian Allah telah menjelaskan fi hadis surah, pada surat ini, surat apa tadi? Al-Falaq, wa ma ba'daha, dan yang setelahnya surat apa? An-Nas, wa huma al-mu'awwidatan. Kedua-duanya dikenal dengan surat apa? Al-mu'awwidatan. Itu gelarnya. Surat Al-Falaq, surat An-Nas digelari dengan apa? Al-mu'awwidatan. Paham ya? Al-mu'awwidatan, yaitu dua surat yang di dalamnya ada apa? Permintaan perlindungan. Dinamakan apa tadi? Dinamakan apa tadi? Dinamakan apa tadi? Al-mu'awwidatan. Al-mu'awwidatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena ada lafaz ta'awudz di situ. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Mafhum insyaallah? Ewa. Jadi kalau antum ditanya, apa itu surat-surat al-mu'awwidat? 3. Kalau al-mu'awwidat jamak al-mu'awwidatun 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau al-mu'awwidatan berapa? 2. Al-Falaq sama An-Nas. Mafhum insyaallah? Nah, itu penting. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berikutnya
ma yusta'adu billahi minasyarri alladzi fil 'alam. Kita ini sambungannya sebelumnya. Abana fi hadhihi surah wa ma ba'daha wa huma al-mu'awwidhatan ma yusta'adu billahi minasyarri alladzi fil 'alam wa maratib makhluqatihi alladziina yasudduna 'an tauhidillah kal musyrikin wa sa'ir syayatinil insi wal jin. Kata beliau, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat ini dan yang setelahnya yang dikenal dengan al-mu'awwidhatan, menjelaskan tentang apa? Apa-apa yang bisa seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada di alam semesta ini. Wa maratib makhluqatih, dan juga kejelekan apa tingkatan-tingkatan makhluknya. Nah, menjelaskan mengenai apa tingkatan-tingkatan makhluknya, alladzina yasudduna 'an tauhidillah, yang mereka menghalang-halangi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kal musyrikin, seperti orang-orang musyrikin, wasa'il syayatinil insi wal jin, dan seluruh para setan dari kalangan jin dan ins, dari kalangan jin dan manusia. Karena jin juga termasuk apa, barakallahu fikum, yang mendapatkan pembebanan syariat seperti manusia. Hanya saja barakallahu fikum beda alamnya itu. Kalau jin itu alamnya alam ghaib, kalau manusia alam yang nyata. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, fadlul mu'awwidhatain. Nah, sekarang kita akan menyebutkan keutamaannya apa sih mu'awwidhatain ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, satu atau dua surat yang sempurna tersebut keutamanya apa? Rawa Muslimun fi sahihih wa Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i. Perhatian baik-baik ini. Sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya, Imam Ahmad, Tirmidzi wan Nasa'i, dari hadisnya Uqbah bin Amir, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilat hadil lailah lam yura mithluhunna qat. Apakah kau tahu ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini yang belum pernah dilihat, yang belum pernah terlihat yang semisal ayat-ayat tersebut sebelumnya? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah. Nah, ini ayat yang sangat ampuh dalam meruqyah, dibacakan ini diantaranya. Nah, barakallahu fikum, di samping ada surat Al-Fatihah diiringi dengan bacaan al-mu'awwidhat ini. Nah, barakallahu fikum, keutamaannya sangat besar, barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan perlu apa? Perlu dibacakan dalam air minum yang hendak untuk meruqyah tadi, diperbolehkan. Air minum putih itu antum bacakan. Nah, barakallahu fikum, kemudian setelah dibacakan, dikasihkan kepada orang yang kita ruqyah, diperbolehkan itu. Oleh karena itu Asy-Syaikh Abdullah Iryani wafaqahullah, beliau sampai mengarang kitab yang ringkas. Nah, barakallahu fikum, tapi bagus sekali sifat ruqyatin Nabi SAW, sifat ruqyahnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau meruqyah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau meruqyah itu jangan upayakan semaksimal mungkin, yang diruqyah jangan diajak bicara. Paham ya? Karena ketika diajak bicara memberikan peluang kesempatan untuk dia itu apa? Tidak kepanasan. Paham ya? Nah, terkadang dialog ngobrol panjang itu ya. Nah, walaupun sebagian mereka yang barakallahu fikum melakukan seperti itu, tapi yang sahih justru dibacakan terus sampai benar-benar apa nanti keluar sendiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian juga jangan barakallahu fikum seperti sebagian orang, wah ini jinnya ada di lutut ini, dipukul lututnya. Naik ke lengan ini, lengan dipukul juga. Oh, sudah masuk kepala, kepalanya di wah gini. Itu wallah alam ya. Terkadang itu sekedar apa, barakallahu fikum. Kalau dia secara langsungnya sebenarnya enggak bisa melihat perkara gaib. Kalau dia minta bantuan jin mungkin aja, paham ya? Tapi itu enggak disyariatkan. Paham ya? Enggak disyariatkan seperti itu. Kemudian boleh enggak meruqyah seorang wanita? Boleh, tapi di balik hijab. Itu pun perempuannya ditemani oleh mahramnya. Jangan dibiarkan sendirian, karena yang namanya posisi kemasukan jin itu biasanya kan enggak sadar gitu ya. Khawatir keluar tanpa hijab atau yang semisalnya. Jadi posisi perempuan di balik hijab, kemudian apa, ditemani mahramnya, sehingga yang bacakan itu di balik hijab itu tenang, enggak khawatir kalau perempuan tadi keluar. Apa maksudnya ya? Nah, adapun kalau langsungan itu sangat tidak disyariatkan, berbahaya, fitnah. Langsungan maksudnya tanpa hijab itu ya. Kemudian si peruqyah datang, kemudian sekarang ada di perutnya, pukul perutnya. Paham ya? Itu nyari kesempatan dalam kesempitan itu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Banyak seperti itu kejadiannya. Wallah alam kalau di sini cuman barakallahu fikum disebut oleh para ulama, banyak orang-orang yang mereka mengatasnamakan ahlu ruqyah tapi mencari kesempatan.
Paham ya? Jadi meruqyah perempuan itu langsungan ya, enggak pakai hijab itu ya istilahnya, kemudian nanti alasan, "Oh, sekarang jinnya sudah sampai di lutut." Wah, pejeti lututnya. Model seperti itu. Itu enggak ada syariatnya ya. Naam, dibatalkan saja bismillah. Naam. Kita lihat berikutnya. Warawal Bukhari wa ahlus sunan fil istisqa bi hadis suwar as-salat al-mu'awwidat. Ini istilahnya. Dan sungguh Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis tersebut atau suatu hadis, dan juga ahlus sunan, ashabus sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah mengenai apa? Istisqa bi hadis suwar as-salat al-mu'awwidat. Yaitu apa? Meminta kesembuhan. Meminta kesembuhan dengan membacakan 3 surat ini yang dikenal dengan al-mu'awwidat. Al-mu'awwidatun 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Naam, kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashih ini. Jadi terkadang kita terlupakan seperti ini ya, walaupun sebenarnya bagus ini ya. Sebenarnya syariat yang mulia, cuman terkadang orang banyak yang terlupakan. Dahulu Rasulullah SAW, nah beliau ketika hendak menuju kepada kasurnya, mau tidur maksudnya, paham ya? Nah ketika beliau sudah mengarah kepada kasurnya, maksudnya mau tidur, mau istirahat, kulalailatin, beliau setiap malamnya jama'a kaffai. Ini. Nah, summa nafatha fihima, kemudian meniupkan pada keduanya. Paham ya? Nah, yang namanya niup itu enggak menutup kemungkinan terkadang ada semprotan sedikit. Paham ya? Ada kecampur ludah sedikit, enggak masalah. Nah, wa qara'a fihima, kemudian apa? Membaca pada 2 telapak tangan tadi yang sudah digabungkan tadi itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Sampai sempurna tapi ya. Qul huwallahu ahad sampai sempurna. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai sempurna. Qul a'udzu birabbin nas sampai sempurna. Paham ya? Summa masaha bihima mastata' min jasadih. Kemudian mengusapkan dengan kedua telapak tangan tadi itu semampunya pada jasad atau tubuhnya. Tapi diawali dengan mana? Yabda'u bihima 'ala ra'sih. Pertama kali kepala diawali, wa wajhi. Wa ma aqbala min jasadih yaf'al dzalika 3 marrat. Jadi gini. Semampunya aja, enggak perlu belakang-belakang, enggak perlu. Paham ya? Yang depan aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan enggak perlu. Paham ya? Nah, cukup yang di awal kepala tadi itu, kemudian ini 3 kali. Paham ya? Nah, 3 kali ini penafsirannya berbeda-beda ya. Baca gitu lagi, baca langsung 3 kali, langsung sekali itu cukup sebenarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya Rasulullah melakukan 3 kali itu. Nah, barakallahu fikum, bacaannya itu dibaca 3, kemudian mungkin 3 kali, ada yang menafsirkan seperti itu juga. Tapi kalau berdasarkan zahirnya, baca dulu, nanti gini, baca lagi, itu lagi, sampai 3 kali. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Itu mengenai keutamaan 3 surat yang dikenal dengan apa tadi? Al-Mu'awwidat. Surat tersebut dikenal Al-Mu'awwidat. Kalau 2 namanya Al-Mu'awwidatan. Namanya apa Abdul Ghafur? Kalau 2? Al-Mu'awwid. Al-Mu'awwidatan. Kalau 3 tadi apa namanya? Al-Mu'awwidat. Nah, barakallahu fikum. Itu penting sekali, jangan sampai terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita ambil satu lagi. Sebab turunnya 2 suratnya apa sebabnya? Nah ini. Ya, yang lupa biar ingat, yang ingat biar tambah melekat mengenai siapa sosok yang pernah mensihir Rasulullah. Jadi Rasulullah aja enggak pernah bisa dikatakan Rasulullah yang bisa dikatakan nabi, rasul. Nah, barakallahu fikum. Nah, Rasulullah yang apa yang dikenal nabi dan rasul itu pun apa? Tidak apa selamat dari sihir, bayangkan. Nah, apalagi kita yang manusia biasa, harus lebih berhati-hati lagi. Barakallahu fikum, banyak-banyak membaca zikir afkar shabah wal masa. Nah, atau yang semisalnya. Kita lihat ini. Sababun nuzulil mu'awwidatain, sebab turunnya 2 surat ini. Sebab turunnya dua surat ini. As-sababu qissatu sihri Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Sebabnya adalah kisah sihirnya Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Dihafal ini ya. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi yang pernah mensihir Rasulullah. Nah, barakallahu fiikum ya wa na'am. Ya, ini kan termasuk silsilahnya apa kemarin?
pemikiran Jahmiyah kan? Di Talut itu Talut ibn Ukhti Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Nah, Rasulullah SAW sahara na'am kisatu sihri Labid ibn al-Asam al-Yahudi Rasulullah SAW kama ja'a fi sahihain. Yaitu kisah sihirnya Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Na'am barakallahu fikum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fi sahihain. Sebagaimana datang dalam sahihain. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha fa innahu saharahu fi juffin. Saat itu Labid ibn al-Asam itu mensihir na barakallahu fikum pada juffin ya. Naam kisrutar maksudnya disebutkan oleh na barakallahu fikum dalam syarahnya itu adalah apa? Mensihir pada kulit mayang kurma. Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah fihi musyatah ra'sihi yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat na barakallahu fikum rambut-rambut yang rontok bekas pada disisir. Paham ya? Jadi kalau orang menyisir rambut itu kadang ada yang bekas pada sisirnya ya enggak? Naam. Sallallahu alaihi wasallam wa asnan mustih dan juga apa gigi-gigi barakallahu fikum gigi-gigi rambut itu, gigi-gigi apa? Sisir itu ya. Nah, sisir kan ada semacam kayak gigi-gigi itu ya. Nah, di situ ada apa? Dicampur di situ. Nah, ada juga watrun ma'qudun fi 11 'uqdatan. Ini. Dan ada semacam benang yang diikatkan di situ 11 ikatan. 11 ikatan. Maghruzun bil ibr. Dicocokkan, ditanamkan dengan na'am barakallahu fikum benang. Dengan apa? Dengan na'am barakallahu fikum jarum, dengan jarum. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi mereka mensihirnya lewat apa? Rambut yang rontok tadi itu, bekas-bekas sisir tadi itu. Na'am barakallahu fikum diambil, kemudian diikat bersama apa? Benang-benang tadi itu, ditancapkan dengan jarum tadi itu. Fa anzalat 'alaihil mu'awwidatan. Kemudian turunlah dua surat tersebut. Surat apa? Al-Falaq sama surat An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan inhalat 'uqdatun. Maka beliau memulailah setiap kali membaca ayat tersebut, surat tersebut, terlepaslah ikatannya. Ikatan demi ikatan yang diikat itu terlepas sampai 7 ikatan lepas semuanya, sampai 11 ikatan lepas semuanya. Wa wajada sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan hatta inhalatul 'uqdah al-akhirah. Akhirnya Rasulullah ketika membaca surat tersebut menjumpai pada dirinya ringan, sudah ringan gitu ya, sampai terlepaslah ikatan yang terakhir. Faqama, kemudian Rasulullah berdiri, faka'annama nasyata min iqal. Maka seakan-akan seolah-olah Rasulullah itu berdiri, semangat dari apa? Terlepas dari ikatan. Jadi berdiri. Posisi kena sihir kan seperti itu, lemas, ya badannya lemas, aktivitas enggak bisa, terkadang macam-macam bentuknya. Ada yang mereka mensihir dengan apa? Dengan barakallahu fikum, mungkin dengan nama juga bisa. Yang namanya bantuan dukun, jin juga kan itu. Terkadang dengan air ludahnya, paham ya? Terkadang dengan air minum, paham ya? Macam-macam, hati-hati barakallahu fikum. Kalau di Yaman sana orang-orang Syiah Rafidhah itu ketika mereka mensihir anak-anak buah mereka untuk jihad menurut mereka melawan Ahlus Sunnah itu dengan makanan. Jadi makanan, minuman, makanan disihir sama dia. Barakallahu fikum, kemudian dikasihkan oleh anak-anak itu. Anak-anak banyak yang termakan sihirnya. Akhirnya melihat Ahlus Sunnah itu musuh besar. Berangkatlah mereka jihad melawan Ahlus Sunnah, padahal yang mereka lawan itu Ahlus Sunnah. Paham ya? Yang mereka melawan itu barakallahu fikum bukan orang kufar menurut sangkaan mereka. Jadi kalau mensihir macam-macam caranya ya. Di antaranya ini tadi, rambut hati-hati. Terkadang bisa digunakan untuk apa? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Intinya kalau kita kuatkan iman kita dengan banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat insyaallah. Dan kalaupun seandainya mau barakallahu fikum menggunakan ritual-ritual yang Rasulullah lakukan tibun nabawi, yaitu di kurma ajwa. Paham ya? Barakallahu fikum, bagus sekali itu ya. Itu termasuk apa? Termasuk nas langsung dari Rasulullah SAW, di antaranya apa? Bisa menghindarkan dari gangguan sihir tadi itu. Kita lihat sini. Wa ja'ala Jibril yarqi Rasulullah SAW. Akhirnya mulailah Jibril meruqyah Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah pernah diruqyah tapi enggak minta. Kenapa kok enggak minta? Karena meminta diruqyah mengurangi apa? Mengurangi keutamaan
orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Di antaranya tidak meminta di ruqyah. Rasulullah enggak minta, tapi diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Fayaqul, Jibril mengatakan bismillah arqik min kulli syai'in yu'dik min syarrin hasidin wa 'ainin wallahu yashfi. Ini. Jibril alaihissalam mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari segala kejahatan orang yang hasad dan iri, dan dari segala kejahatan ain. Wallahu yashfik, dan Allah lah yang akan menyembuhkanmu. Ini termasuk doanya. Syafaqallah, Allah yashfik. La ba'sa tahurun, insyaallah. Jangan Allahu yashfik, ya enggak? Sudah kita lewati pembahasannya kan? Antum ucapkan Allahu yashfik itu keliru. Walaupun kelihatannya mirip. Nah, yashfik artinya yuhlikuk. Semoga Allah Taala membinasakanmu. Itu yashfik. Jadi yashfik dari kata syafa yashfi, bukan asfa yashfi. Apa maksudnya ya? Allah yashfik misalkan. Jangan antum bilang amin. Dibenarkan keliru itu Pak, yang benar yashfik itu. Yashfik itu memberikan kesembuhan, Allah yashfik membinasakan. Paham? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi yang namanya ain pun juga benar adanya. Ya Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Bahkan disebutkan dalam hadis kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain inilah yang mendahulunya. Tapi enggak ada. Ain pun terjadi dengan seizin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ain itu diparah lagi. Ain itu terkadang adalah apa? Sesuatu yang Allah Taala berikan kepada seorang hamba sebagai ujian. Jadi kalau melihat sesuatu jangan wah. Tapi ya, Allahumma barik, barakallahu fiik, masyaallah. Paham ya? Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan itu langsung apa? Didoakan barakah, masyaallah, barakallahu fiik. Jangan wah, bagus sekali ya. Karena terkadang kalau seandainya benar-benar Allah Taala uji dia punya ain, yang dilihat hancur seketika. Hancur itu ya. Nah, itu kejadian banyak sekali. Kalau yang pernah kami dapatkan waktu di Yaman itu ada kejadian yang kita lewati dulu ya. Nah, rambutnya seorang ikhwah ahli sunnah, rambutnya kan panjang bagus itu ya. Ada orang Yaman gitu, megang-megang rambutnya, bagus sekali, rambut jamil. Tapi dia enggak ngomong masyaallah barakallahu enggak ngomong. Begitu pulang rontok rambutnya. Paham ya? Rontok berjatuhan. Akhirnya dia bingung kenapa? Jangan karena ain. Akhirnya diruqyah. Walhamdulillah suatu ketika sembuh. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya ain itu benar adanya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu kita harus senantiasa membentengi diri kita dengan apa? Jangan lupa membaca zikir pagi dan petang dan juga doa-doa yang lainnya. Nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah wa nasallahu an yarfa'a 'anna hadzal bala'i wal waba' innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.